Kemudian satu lagi yang memang penyakit pembunuh nomor 1 untuk kucing, paling bahaya. Ya, felin panleukopenia. Jadi kenapa disebut pembunuh nomor 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opet Love Cat Channel, channel seputaran dunia perkucingan. Di kesempatan kali ini kita mau vaksin baby bengal kita massal. Jadi 4 ekor baby bengal hari ini mau kita vaksin. Jadi nanti dokter hewan datang ke rumah kita, ke rumah Opet Love Cat kucing. Jadi nanti datang dokter hewan untuk vaksin si kucingnya. Nanti akan kita tanyakan sama dokter hewan apa manfaat vaksin untuk kucing, dan juga nanti akan kita tanyakan juga SOP untuk kucing divaksin, maksudnya persyaratannya harus gimana, kucingnya harus sehat kayak mana, harus dalam kondisi kayak mana baru boleh divaksin. Oke, kita tunggu dulu dokternya kesini, nanti akan kita shoot proses proses waktu vaksinnya. Yang mau kita vaksin si baby si Maggie. Ini dia babynya. Pada tidur semua babynya. Tidur lucu-lucu kali tidurnya. Ada 3. Di atas tuh 1. Nah, di atas 1, di bawah 3. Jadi yang mau kita vaksin nanti 4 baby bengal. Oke, sekarang saya udah bersama Dokter Rizwa. Ini salah satu dokter terganteng di Opet Love Cat Clinic, karena Dokter Rizwa satu-satunya dokter yang cowok di tempat kita. Jadi sekarang kita mau vaksin. Jadi untuk vaksin mungkin butuh timbangan, butuh dicek segala macam, dok kan? Ya. Jadi saya ambil dulu si baby bengalnya untuk dicek sama dokter. Cukup nggak syaratnya untuk divaksin. Jadi langsung kita ambil baby bengalnya. Udah tua, udah 2 bulan setengah, tapi masih juga menyusui. Kita ambil dulu, kita ganggu mereka menyusui. Nah, ini dia baby bengal yang mau kita vaksin. Harusnya mereka divaksin udah harus di umur 2 bulan kemarin. Cuman untuk saat ini obat vaksin lagi susah, lagi cukup langka obat vaksin. Baru ada obat vaksinnya, baru ready obat vaksin. Gitu ready obat vaksin, ini langsung kita vaksin. Ini kita vaksin F berapa, dok? Ini kita vaksin yang pertama F3. Yang pertama F3. Jadi yang pertama kita vaksin F3. Jadi satu-satu dulu kita vaksin yang kita belum taruh nama juga. Nanti biar ownernya sendiri taruh nama. Kita vaksin ini dulu. Kita tengok timbangannya berapa kilo. Ya, sini. Ini berat badannya sekitar 1,6 atau 1 kilo 6 on. Jadi ini baby bengal, jadi jenis kelamin jantan. Ya. Jadi salah satu syarat untuk dapat kita lakukan vaksinasi pada kucing itu dia harus sehat. KU-nya, kondisi umumnya itu harus bagus. Salah satu tanda dia kucing ini sehat, dia ini aktif. Kemudian kita lihat kondisi matanya itu bercahaya, kan? cermin hidung basah, ya. Nggak ngelawan. Ya. Kemudian rongga mulut pun kita cek. Ya, buka mulutnya dulu. Nah, dia merah, bukan merah meradang, tetapi pink itu tanda sehat. Dan yang paling penting untuk menentukan
apakah dia ada demam atau tidak. Suhu tubuhnya harus kita ukur. Ya. Suhu tubuh untuk hewan ini, untuk kucing itu berkisar antara 38 sampai 39. Tapi kalau dia sudah menunjukkan 39, kita pun mesti harus waspada. Bisa saja dia bisa naik menjadi 39 lebih, ya. Ini kita coba cek berapa suhu tubuhnya. Ini kita cek dulu berapa suhu tubuh si baby bengal kita nih. Berarti 1,6 kilo. 1,6 kilo. Umurnya belum 3 bulan. Tanggal 26, ini tanggal 21. 5 hari lagi pas 3 bulan lah umurnya. Berat badannya 1,6 kilo. Cukup besar. Nah, nanti mungkin kita akan buat video berat ideal untuk kucing yang sesuai dengan umurnya. Nanti akan kita buat video. Jadi ini kita temp dulu berapa suhu panas, berapa panasnya, berapa suhu si kucing. Oke, cat lover. Untuk kucing dan hewan lain, biasanya kita lakukan pengukuran suhu tubuh itu di daerah anus. Berbeda pada manusia. Kalau manusia bisa di mulut atau di ketiak, ya. Ini sekarang kita coba ukur Lasak suhu tubuhnya. Ya memang ini anak laki lasak dia. Anak laki lasak, emang kucing bengal lagi bawaannya lasak. Ya. Oh my god. Sebentar. Oh, ayo. Ya. Ini dia. Termometer udah berbunyi 37,3. Berarti masih dalam batasan normal. Iya. Jadi kucing ini layak untuk atau dapat kita lakukan vaksinasi. Oke, suhu tubuhnya normal 37,3. Jadi karena suhu normal bisa kita lakukan vaksinasi. Berarti SOP-nya lulus. Ini vaksin yang akan kita suntikan, yang harusnya kita lakukan dulu ya dengan diluent yang memang sudah disediakan. Oke, pertama kita tarik diluentnya. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam vial vaksin. Kita semprotkan secara pelan-pelan, jangan secara cepat karena ditakutkan terjadi busa. Setelah dulu yang dimasukkan, kita lakukan pengocokan vaksin dengan gerakan angka 8. Tujuannya ini untuk mencegah terbentuknya busa. Kalau busa yang terbentuk, ditakutkan jumlah dosis vaksin ini tidak tercapai yang akan kita suntikan. Nah, vaksin ini akan kita aplikasikan di bawah kulit. Nah, jadi pada kucing biasanya yang tempat yang disukai oleh dokter hewan itu di daerah tengkuk antara dua kaki. Kenapa? Yang pertama alasannya ketika akan kita suntik kulit kepala ini akan kita tarik. Nah, secara alami kucing kalau kita tarik kulit leher ini dia merasa lebih nyaman. Nah, seperti induknya yang menggendongnya waktu bayi. Ya. Nah, sekarang akan kita injeksikan. Oke, Selesai. alhamdulillah. Oke, yang pertama udah kita vaksin. Sekarang lanjut, masih ada 3 lagi yang harus kita vaksin. Ini pada ngantri. Oke, sekarang kita ini udah ya, ini udah. Sekarang kita ambil yang ini deh. Nah, sekarang kita ambil yang kedua. Jadi ini nggak kita jelasin lagi untuk SOP-nya. Ini langsung kita dokter cek SOP-nya, langsung dicek syarat vaksinnya lulus atau enggak. Nanti ditem, kita timbang, ditem, dicek sama dokter hewan. Kalau memang udah oke, langsung kita vaksin. Jadi dokternya nggak jelasin lagi karena kalau ngejelasin keempat-empatnya itu hal yang sama. Oke, sekarang kita vaksin. Kita timbang dulu ya dok ya. Ya. Kita timbang. Ini lebih agak kecil ya. Ini 1,2 kilo untuk umur
mau 3 bulan. Ini beratnya 1,2 kilo. Beratnya lebih, biasa kucing yang 2 sampai dengan 3 bulan itu berat badannya 1 sampai dengan 1,5 kilo. Kalau yang tadi over, kalau yang ini mencukupi, bahkan lebih. 1 kilo aja udah mencukupi untuk berat badan si kucing yang umur 2 sampai dengan 3 bulan. Ini udah 1,2 kilo. Oke, 37,1. Aman. Hebat, nggak ada yang melawan waktu proses vaksin. Mantap. Yuk, sekarang yang betinanya, yang cewek. Ini dia yang cewek. Dia walaupun cewek, satu-satunya kucing cewek, bengal cewek, anakan yang cewek, tapi dia yang termasuk besar. Mungkin dia imbang sama yang tadi, 1,6 kilo juga. Coba kita timbang. Kita timbang aja. Ya 1,5 lebih sedikit ya. 1,5 lebih sedikit. Mau 1,6 juga. Ya, mau 1,6 kilo. Oke, aman untuk berat badan. Sekarang kita cek suhu tubuhnya. 37,8. 37,8. Nah, masih aman untuk divaksin. 38 pun masih aman. Kalau 39 harus jaga-jaga dok ya. Jaga, karena ada efek dari vaksin, bisa saja dia demam. Nah, kalau 39 itu harus diperhatikan lebih detail kucingnya. Bahkan bisa ditunda untuk proses vaksinasinya. Karena nanti kalau di 39 waktu kita vaksin, sudah kita vaksin bisa buat kucingnya demam. Yang kita aplikasikan di tempat yang sama. Sukutan. Baik-baik kali. Nah, sedikit tambahan, kami di klinik Opet Cat Workshop setiap melakukan vaksinasi, speed aplikasinya tetap kami ganti. Jadi 1 dosis 1 spet. Tidak ada dalam 1 dosis pakai spet yang sama, tidak. Tetap kami melakukan satu dosis vaksin, kami gunakan 1 spet. Iya, untuk tindakan suntik lain juga 1 spet, 1 tindakan. Nah, ini dia yang terakhir. Yang terakhir kita vaksin hari ini. Nanti sesudah kita vaksin ke-4 kucing ini, kita akan tanyakan ke dokter apa manfaat vaksin. Vaksin itu perlu atau enggak ke kucing dan apa manfaatnya. Oke, kita timbang dulu. 1,3 kilo, 1,4, 1,3 kilo. Berarti tadi paling kecil punya tadi ya 1,2, ini dia 1,3. Oke, coba tem. kita tem lagi. 38,7. Ini yang lumayan agak tinggi. 38,7. Tapi masih aman. Masih bisa kita vaksin, masih aman. 38,1. 38,1. Oke, masih aman. 39 kadang masih bisa, cuma 39,2 itu udah urgent, lebih baik ditunda.
Oke. Alhamdulillah, keempat-empatnya sudah kita vaksin. Keempat-empatnya baik kali, nggak ada yang ngelawan, nggak ada yang ngejerit, nggak ada yang nangis, nggak ada yang nyakar, nggak ada yang gigit. Mantap. Lumayan berat, kalau dihitung semua 7 kiloan juga nih kayaknya. Nah sekarang kita mau masukin lagi kucingnya ke ruang kucing biar istirahat. Tadi lagi tidur, kita angkat. Kawan-kawannya pada tidur semua. Ini udah divaksin, udah aman, udah sehat. Nanti kita tanya sama dokter. Perlu nggak sih vaksin untuk kucing dan manfaatnya apa sih? Jadi disimak terus, kita akan sedikit tanya-tanya tentang vaksin sama dokter Izwarnya. Nah, oke, kucingnya udah kita vaksin, 4 kita vaksin, jadi dapat 4 buku. Karena satu obat vaksin itu untuk satu kucing, jadi satu obat itu satu label. Label ini bukti bahwa kucingnya udah divaksin. Kalau vaksin ini nggak bisa diakali sih, nggak bisa satu vaksin untuk 2 kucing. Nggak bisa karena dosisnya udah tertera untuk satu kucing. Ini labelnya masing-masing. Buku vaksin pasti punya label vaksinnya, bukti vaksinnya. Ini kita vaksin F3, nanti baru lanjut F4 bulan depan. F3 ini sudah untuk 3 virus, rhinotracheosis, salicil virus, sama panleukopenia. Untuk F4 sama juga 3 virus ini, cuma ditambah sama 1 virus lagi, chlamydia. Jadi kita tanya sama dokter, penting nggak sih vaksin untuk kucing? Diharuskan atau enggak? Dan apa manfaatnya untuk kucing? Vaksin ini apa manfaatnya untuk kucing? Oke dok, apa penting? Kalau ditanya penting sih, bukan penting, tapi sangat penting. Sangat penting. Sangat vaksin. penting. Karena apa? Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kucing itu bisa terserang oleh virus. Jadi tujuan vaksinnya ini, tujuan vaksinasi ialah membentuk kekebalan tubuh terhadap beberapa jenis virus yang mematikan. Jadi kalau untuk F3 seperti dikatakan tadi itu ada felin rhinotracheosis. Jadi itu virus yang menyerang saluran pernapasan. Kemudian ada felin calcivirus, itu dia menyerang saluran, bukan saluran tapi rongga mulut, dan bisa terus menurun ke tenggorokan. Kemudian satu lagi yang memang penyakit pembunuh nomor 1 untuk kucing, bahaya. felin panleukopenia. Jadi kenapa disebut pembunuh nomor 1? Biasanya kucing yang terserang panleukopenia ini inkubasinya cuma 2 hari. Hari ini kena, biasa besok dia udah mati. Jadi sangat susah, dan tingkat kematiannya itu sampai 100%. Jadi itulah pentingnya kita lakukan vaksinasi pada kucing-kucing kesayangan kita. Karena kalau sudah terkena virus ini sangat sulit untuk disembuhkan. Ya. Selain untuk menghindari virus tadi yang udah dokter sebutin, vaksin ada nggak kegunaan vaksin lain untuk kucing? Apa dari untuk daya tahan tubuh segala macam, kondisi kestabilan tubuh atau segala macam gitu? Ya itu tadi, kalau memang dia sudah kita lakukan vaksinasi, otomatis kan imunitasnya tinggi. Jadi kalau imunitas dia tinggi, otomatis secara langsung tingkat kesehatannya juga itu bertambah, lebih tinggi ya tingkat kesehatannya. Kan kucing kita pun jarang sakit daripada kucing-kucing yang tidak divaksin. Oke, berarti vaksin itu bukan penting, tapi sangat penting untuk kucing. Vaksin itu sangat-sangat dianjurkan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Kalau nanti nggak divaksin, tiba-tiba kucingnya sakit, ya tetap diobati. Cuman karena dia nggak divaksin, mungkin proses pengobatan pun agak ya biasanya tidak efektif.
tidak efektif. Tidak efektif. Iya. Oke, kucing udah divaksin dan ilmu-ilmu tentang vaksin sudah kita peroleh dari Dr. Rizwan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.